Saat masih menjabat Gubernur DKI, Anies Baswedan pernah mencatat sejarah dengan mengekspor sejumlah besar beras ke luar negeri. Mengingat sangat sedikit lahan sawah di Jakarta, lalu apa rahasia Anies sehingga bisa mengekspor beras? Apakah kebutuhan beras warga DKI sudah terpenuhi? Apakah program kerja ini akan ditawarkan di Pilpres 2024? Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Akhirnya, Indonesia bisa mengekspor beras ke luar negeri, khususnya ke Saudi Arabia. Sebuah kerja besar yang panjang yang dikerjakan oleh jajaran PT Food Station Cipinang Jaya yang selama ini bekerja menyiapkan. Karena ketika sampai pada soal ekspor, maka kualitas menjadi penentu. Ketika kita berbicara tentang memasuki pasar global, maka kita harus bisa memenuhi bahkan melampaui standar yang diwajibkan. Karena itulah keberhasilan yang hari ini kita saksikan, 19 ton pertama 19 ton pertama ini dikirimkan bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Insya Allah ini menandai kebangkitan sektor pertanian kita di dataran dunia. Kita berharap ini menjadi pesan kepada semua bahwa kita mampu untuk bersaing di wilayah internasional, kita mampu untuk memenuhi harapan standar internasional, dan ini juga pesan untuk PT Food Station Cipinang Jaya. Seluruh jajarannya harus kerja makin baik lagi. Selama ini PT Food Station Cipinang Jaya menjadi salah satu kebanggaan kita yang menjadi penjaga stabilitas pangan di Jakarta. Dan sekarang bukan saja skop Jakarta wilayahnya, Cipinang Food Station wilayah coveragenya sudah global. Dia menjadi wakil Indonesia di wilayah global. Program Anies ini disebut kontrak farming, di mana Pemprov DKI mengadakan kontrak kerjasama dengan kelompok-kelompok tani di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera, untuk memenuhi stok beras warga DKI. Dalam kontrak ini, Pemprov DKI berjanji akan membeli beras dari para petani tersebut dengan ada kesepakatan harga. Dengan cara ini, kebutuhan stok beras DKI terpenuhi, dan petani mendapat kepastian pembeli, dengan harga yang lebih pasti. Karena memotong banyak jalur distribusi, maka Pemprov DKI bisa mendapat harga lebih murah. Jika ada surplus produksi, maka kelebihannya bisa diekspor ke luar negeri. Program kontrak farming ini ditawarkan Anies Baswedan sebagai program unggulan di Pilpres 2024. Ini penjelasan Anies saat panen raya di Cilacap, salah satu daerah kerjasama kontrak farming tersebut. Kami, Pemprov DKI Jakarta, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan penyediaan beras bersama-sama untuk masyarakat di Jakarta. Program ini memberikan manfaat bagi semua. Pertama, melalui program ini maka kita memotong mata rantai tata niaga beras sehingga para petani akan bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat di Jakarta akan bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan ini kita bisa memastikan adanya kepastian pasokan sekaligus juga punya konsekuensi pada stabilitas harga, sehingga inflasi yang seringkali amat dipengaruhi oleh naik turunnya harga beras menjadi lebih terjangkau di Jakarta. Jadi harapannya kita dengan program ini bisa memberikan kepastian pasokan untuk warga di DKI Jakarta, dan bagi masyarakat petani di Cilacap bisa mendapatkan manfaat kepastian khususnya pada aspek harga.